Selamat pagi. Bersama saya dengan Freddy Setiawan, seorang agency director dari PT Prudential Life Assurance, selaku juga leaders dari FP1 Agency. Hari ini saya ingin berbagi yang saya sebut dengan sesi sharing dengan judul 2020. Jadi ini adalah sesuatu yang saya sudah lakukan selama kurang lebih 60 hari, di mana saya mendapatkan hal ini dari seorang mentor yang bernama Bapak Robin Sharma, ya. Beliau mengajarkan tentang The 5 AM Club dan konsep 2020. Dan sudah terbukti hal ini banyak mengubah diri saya, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk berbagi kepada teman-teman, kepada banyak orang, dan sebisa mungkin sekiranya bisa menginspirasi menjadi hal yang baik, tentunya akan lebih berguna untuk setiap individu daripada kita. Nah, eh, hal pertama yang akan saya sharingkan adalah konsep daripada 2020. Jadi idenya adalah di mana kita bangun di pagi hari, kita mungkin bersiap pada jam 4.45, ya, kita bisa menyalakan alarm clocknya kita, kemudian kita bersiap-siap, dan tepat ketika waktu menunjukkan pukul 5.00 kita sudah memulai sesi pertama dari 2020. Nah, 20 minutes yang pertama adalah sesi di mana kita bergerak, ya. Apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak itu bukan hanya bergerak, tapi juga kita mau merasakan yang namanya berkeringat. Kita ingin merasakan yang namanya adrenalin kita meningkat, ya. Jadi intense exercise, kita akan berkeringat, kemudian kita juga akan mungkin sedikit hydrate, ya, artinya kita akan banyak minum, kemudian kita akan pernapasan juga akan sedikit terasa lelah. Nah, itu yang namanya berkeringat, kita yang namanya bergerak. Nah, kenapa hal ini kita lakukan? Ya, tentunya ada secara istilah-istilah ilmiah yang baik dan sudah terbukti bisa menimbulkan zat-zat yang baik, seperti yang dia sebut dopamin. Ya, dopamin itu sebuah zat yang juga baik untuk kita punya brain, ya, kita punya otak, sehingga kita bisa berpikir dengan lancar, juga merilis yang namanya serotonin, ya, sebuah zat di kepala kita juga yang juga membuat kita merasa lebih bahagia dan rilis stres. Jadi stres kita juga pun berkurang, dan metabolisme itu sudah pasti meningkat, ya, tentunya hubungannya dengan kesehatan. Dan kalau hubungan dengan kesehatan, tentunya kita semua mau hidup lebih panjang, kita mau punya antibodi yang kuat, khususnya di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan yang lebih penting adalah kita akan menjadi lebih bisa fokus, produktivitas kita juga meningkat, kemudian kreativitas kita juga lebih baik, stress level kita menurun, dan energi kita meningkat. Dan yang ujung-ujungnya kita hidup lebih panjang. Itu tentunya sesuatu yang bisa dibilang seperti ultimate goal gitu, ya. Nah, itu adalah yang kita lakukan di 20 menit yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke pocket yang kedua, ya, atau kantong kedua ini di mana waktu sudah menunjukkan pukul jam 5.20, ya. Jadi antara 5.20 sampai 5.40 ini yang namanya waktu untuk refleksi. Refleksi ini maksudnya bukan refleksi kaki, tapi refleksi tentang kehidupan, tentang apa yang ada di pikiran kita. Kita bisa memulai dengan yang kita sebut jurnal gratitude atau jurnal bersyukur. Saat ini banyak sekali negativitas yang terjadi di sekeliling kita. Yang kita butuhkan adalah perasaan bersyukur. Ya, kita bisa menuliskan jurnal bersyukur tentang apa hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga bisa melakukan planning, ya, apa yang kita akan lakukan di hari ini, hal-hal baik apa atau hal-hal produktif apa yang akan kita simulasikan dan kita akan kerjakan, seperti daily task, ya, atau goals yang akan kita achieve, yang hari ini mungkin akan membuat hari kita menjadi hari yang baik, gitu, ya. Bisa juga digunakan untuk berdoa, ya. Saya secara pribadi juga berdoa. Kita juga bisa untuk merenung, atau orang suka sebut sebagai sarana meditasi, ya. Kita bisa melakukan meditasi perenungan, kita berbicara self talk dengan diri kita. Dan ini adalah sebuah kesempatan juga menurut saya untuk kita lebih bisa mengenal diri kita dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang kita mau
capai dalam hidup ini. Manfaatnya begitu banyak ya. Tentunya dengan kita menulis gratitude journal, kita pun juga akan diajarkan atau mengajarkan diri kita sendiri tentang rasa bersyukur, tentang mungkin hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Sesimpel misalnya, wow, kopi hari ini terasa enak ya misalnya, atau kita bisa merefleksikan apa yang hari kemarin terjadi gitu. Kita bisa lihat apa yang sekiranya ada di sekitar kita. Hari ini kita dalam kondisi sehat, tidak terkena COVID, keluarga semua lengkap, ada makanan di atas meja, hal-hal seperti itu ya. Jadi itu juga mengeluarkan sebuah perasaan bahagia, sebuah perasaan bersyukur ya. Kemudian kita jadi memiliki tingkat awareness yang baik, happiness meningkat. Kemudian juga kita menjadi lebih bijak tentunya ya, karena kita memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, untuk lebih mengerti apa yang kita cari, dan kedamaian tentunya meningkat juga ya. Ya, ini adalah hal-hal yang kita bisa dapatkan, termasuk juga rasa positivitas meningkat. Kita juga tidak cenderung lebih reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di luar ya. Kita juga lebih kreatif, performance kita juga pastinya meningkat, dan saya bisa jamin hidup kita pun akan lebih kaya ya. Lebih kaya maksudnya bukan secara material, tapi kita akan lebih kaya secara pengetahuan, secara pribadi, secara hal-hal baik yang bisa kita sampaikan kepada dunia ya. Hal-hal seperti itu ada dan dapat kita dapatkan di 20 menit yang kedua. Nah, memasuki pukul 5.40, nah kita mau memasuki satu kantong atau pocket ketiga yang mungkin cukup esensial, yang saya sebut pocket bertumbuh ya. Pocket ini kantong pertumbuhan. Nah, kantong pertumbuhan ini kita akan luangkan waktu 20 menit yang terakhir untuk bisa kita review goals kita ya. Misalnya kita tuh melihat pencapaian apa yang sudah kita capai, kita mulai brainstorm lagi. Kita juga bisa membaca buku ya. Grow itu kan membaca buku. Kalau tadi review goals, kita melihat apa kekurangan kita di hari kemarin, minggu sebelumnya, sehingga kita bisa mencapai kemajuan untuk hari ini atau hari kedepannya ya. Kita juga bisa yang orang suka lakukan saat ini seperti podcasting, melihat audiobooks, atau belajar online. Segala sesuatu yang membuat kita bertumbuh, membuat kita grow ya tentunya. Dan manfaatnya tentunya sangat banyak. Sudah jelas bahwa dengan membaca lebih banyak buku, kita akan memiliki lebih banyak insights ya, akan lebih banyak pengetahuan. Dengan begitu tingkat kepercayaan diri kita pun meningkat. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan diri, tentunya kita menjadi master dalam sebuah perubahan. Artinya hari kemarin dan hari ini tidak akan menjadi hari yang sama, karena kita pengetahuannya bertambah, kita menjadi lebih pintar, lebih banyak tahu, dan lebih banyak juga hal-hal yang bisa kita bagikan ya. Dan tentunya itu adalah impact daripada internal, yang dimana saya yakini dan percayai apabila impact internal ini sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berpengetahuan, lebih bijak dalam segala hal, tentunya ini akan mempengaruhi kemudian nanti pengetahuan bertambah ya, penghasilan pun juga akan meningkat. Segala sesuatu akan menjadi baik, kreativitas kita itu meningkat dengan pesat. Kita pun akan menjadi secara personality growth-nya itu bagus ya. Kita akan kaya ilmu, dan kita akan lebih terinspirasi dan bahkan bisa juga menginspirasi ya. Dan ini adalah sebuah metode 20-20-20 yang saya temui dari buku The 5 AM Club oleh Bapak Robin Sharma. Dan di sini saya melihat pola menginstal sebuah habit baru, di mana kita mau berubah. Kita mau berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, menjadi habit, memiliki sebuah habit yang bisa kita install selama 66 hari ke depan ya. Dan saya sudah melakukannya, dan sekarang saya sudah di hari ke-62, di mana instalasi habit ini sudah menjadi bagian dari pribadi saya. Dan hari ini saya akan memulai habit terbaru saya, yaitu adalah membuat sharing session bersama teman-teman yang sekiranya
bisa bermanfaat. Apabila bisa bermanfaat, teman-teman bisa subscribe juga channel YouTube saya, dan semoga bisa memberi inspirasi di pagi teman-teman. Thank you and have a good day.